di daerah pedalaman, saya tidak tahu daerah lain, tapi daerah tempat tugas saya itu memang benar-benar itu masyarakat di situ tidak mengerti dan pahami, apalagi berbahasa Indonesia saja susah. Bagaimana caranya kita mau didik dia untuk bisa menulis dan membaca? Masih banyak guru honorer yang masuk masa pensiun. Ribuan guru honorer yang masuk kategori 2 atau K2 saya kan bukan seorang pejabat, saya juga bukan seorang istilahnya yang sangat terkenal baik di lembaga manapun, entah itu DPR RI maupun DPRD dan juga kementerian. Tetapi ya saya juga salah satu rakyat Indonesia yang memang ya punya beban juga berpikir, artinya saya berpikir terkait dengan permasalahan saudara-saudaraku yang status honorer, yang memang saya merasa bahwa selama ini mereka bekerja keras, istilahnya berjuang bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat di sana. Tetapi apa yang saya sudah lakukan ini kurang lebih sudah 3 tahun, bahkan sudah 4 tahun. Ya itulah, sampai saat ini kan belum ada jawaban yang memastikan bahwa bagaimana saudara-saudaraku, teman-teman aku seperjuangan ini belum ada kepastian dalam arti bahwa terkait dengan aturan undang-undangnya memang sudah sangat jelas, tetapi masalah penyelesaian dari pihak pejabat-pejabat yang sebagai pemangku itu belum ada informasi kapan ini disahkan, kapan ini direalisasikan, dan kapan kira-kira ini dilaksanakan salah satu program isu pelaksanaan teknis supaya teman-teman saya ini bisa memiliki atau mempunyai harapan yang memang benar-benar selama ini mereka impikan, mereka cita-citakan, seperti yang saya sudah berjuang selama kurang lebih 4 tahun, yaitu perubahan status ketenagaan honorer mereka jadi pegawai negeri sipil. Oh, luar biasa. Jadi itulah bikin aku ya ngeri-ngeri sedap. Ya ada kalanya duduk makan, aku hanya mata saya itu melihat ke makanan dan saya makan, tapi pikiran saya itu terpencar ke tempat-tempat yang lain, artinya di mana orang-orang yang saya harapkan itu. Oke, artinya begini, Bung Alfon. Kalau saya melihat sekitar 400.000 honorer tertumpu ke doanya untuk direalisasikan keinginan saudara-saudara kita yang honorer yang ada di pasal 131A RUSN. Yang maksud saya di sini, percayalah, Bapak yang ada di sana, para pejabat yang pemangku kebijakan, suara dia itu adalah bisa menjadikan cerianya, bahagianya para honorer apabila diberikan suatu disahkannya undang-undang tersebut. Yang saya inginkan sekarang, pemerintah ini juga kan pasti sudah memikirkan pemikiran dia itu iya atau tidaknya. Tetapi dalam pemikiran saudara-saudara kita yang hampir 400.000 honorer ini, akan pasti dia bukannya terdiam dan selalu berdoa. Yang lebih indah lagi adalah Bung Alfon ini bukan sekedar sebagai ketua FPPPI, yang artinya Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia. Luar biasa. Beliau ini adalah memang asli adalah honorer asli, bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Bisa diceritakan awal daripada Bung Alfon sendiri menginjakkan kaki ke tanah Jawa dari Papua sana, dan siapa Bung Alfon sebenarnya bisa tiba-tiba mau menyamakan hati untuk saudara-saudara kita yang honorer menjadi pegawai negeri. Silakan, Bung. Ya, jadi awalnya saya itu sebenarnya kelahiran di salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, itu bagian wilayah Maluku Tenggara.
dan ada salah satu kampung kecil di Kepulauan Kei Besar, di sanalah tempat lahir saya. Dan tahun 2004 itu saya merantau ke Papua, tanah Papua untuk mencari pekerjaan. Dan perjalanan saya dan merantaunya saya itu sampai di salah satu kabupaten yang namanya Kabupaten Yahukimo. Kebetulan Kabupaten Yahukimo pada saat itu dia merupakan salah satu kabupaten baru yang baru dimekarkan. Itu pemekaran pembagian dari wilayah daerah Jayawijaya yang disebut dengan Kabupaten Wawenang. Di sana saya terus tinggal nginap sama keluarga, dan setelah itu ya karena tetangga keluarga saya itu semua orang asli di sana, akhirnya dengan adanya berkomunikasi cerita. Setelah itu salah satu kepala sekolah yang di pedalaman itu, khususnya di kabupaten tersebut yang disebut dengan Kabupaten Yahukimo, itu ada memiliki salah satu sekolah SMP yang memang sangat jauh dari kota kabupatennya. Itu posisinya yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Mapi, Agats, Kabupaten Bovendigul yang disebut dengan Kabupaten Tanah Merah, terus perbatasan juga dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, yang di situ wilayah ini disebut dengan wilayah Distrik Seridala. Distrik Seridala itu ada dua suku yang memang mereka berdomisili atau di situ suku aslinya di situ ada dua, yaitu suku Kopkaka sama suku Korowai. Disitulah tempat pertama saya berdialog dengan teman kepala sekolah pada saat itu. Akhirnya saya ditugaskan pertama di sana. Beliau langsung mendampingi saya. Kami waktu itu mengadakan pertemuan dengan kepala dinas pendidikan, dan lantas saya ditugaskan di situ dengan SK honorer, diberikan SK honorer. Berarti Bung Alfon ini pernah sebagai kepala sekolah? Iya, jadi tahun berjalan, bulan berjalan, tahun berganti dari 2007, 2008, 2009, 2010 saya tetap mengabdi di sana. 2011 juga masih tetap, 2012 itu masih tetap juga di sana. Masuk ke tahun 2013 di situ karena kepala sekolah itu ada punya permasalahan intern antara masyarakat penduduk di situ dengan kepala sekolah saya, dan memang kepala sekolah saya itu juga orang putra daerah asli, tetapi karena beda suku biasanya kesalahpahaman itu selalu ada. Iya, gampang. Gampang sekali. Akhirnya pancing. Kepala sekolah langsung melaporkan ke kepala dinas, dan kepala dinas pada saat itu nanya ke kepala sekolah, kalau bapak pindah atau bapak minta keluar, minta dipindahkan dari sekolah tersebut, kira-kira posisi siapa yang bisa ganti di sana, karena jarak antara kabupaten ke tempat tugas kami itu ke sekolah yang kami ditugaskan itu jalannya kan 4 hari. Ini resiko berat juga, resiko nyawa, taruhan nyawa dan lain sebagainya di sana. Jadi pada saat itu karena saya mendampingi kepala sekolah untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan intern konflik antar kepala sekolah dengan masyarakat penduduk setempat, maka pada saat itu secara artinya spontan begitu kepala dinas nanya, kalau memangnya di sana Pak Alfons ini masih mampu untuk melakukan kegiatan pelayanan pendidikan di sana apa tidak? Saya bilang, saya langsung jawab. Waktu itu kepala sekolah nggak jawab lagi, saya yang jawab. Saya masih ingat waktu itu Bapak Burdam, itu kepala dinasnya dari Kabupaten Biak, orang Biak asli. Jadi Bapak Burdam nanya, saya langsung sampaikan bahwa Bapak memang sampai saat ini saya masih aktif untuk melakukan pelayanan pendidikan. Terus beliau bilang, kalau memangnya Pak Alfons masih bersedia untuk melakukan pelayanan pendidikan, karena Pak Maling ini, jadi kepala sekolah saya namanya Pak Maling. Pak Maling ini kalau tidak bersedia, bagaimana Pak Alfons bisa enggak menjalankan aktivitas pelayanan pendidikan untuk rakyat di sana, khususnya anak-anak sekolah di sana. Jadi saya sampaikan kalau memang itu kepercayaan yang diberikan dinas, saya tetap lakukan. Terus beberapa hari kemudian, tetapi sebelum beberapa hari Pak Kepala Dinas melakukan rapat dengan Pak Bupati, beliau sampaikan ke saya, Pak Alfons, kamu sabar, tolong diberikan waktu 2 hari supaya saya pertemuan dulu dengan Pak Bupati, karena pada saat itu sekolah SMP itu memang banyak siswa.
Dan kalau di situ tidak ada guru yang bertanggung jawab, ini fatal. Artinya pelayanan pendidikan di situ, kesian anak-anak di situ kan ya memang benar-benar nantinya tidak bisa mengikuti pendidikan. Artinya dalam hal ini persekolahan di sana itu dianggap tutup karena ya itu terkait dengan kasus yang tadi saya ceritakan. Jadi setelah 2 hari saya dipanggil, saya ditelepon kepala dinas dan saya menghadap. Ketika saya menghadap, itu bukan kita bernegosiasi atau kita harus sepakat dulu, tidak. Pada saat saya bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, saya masuk, Bapak Kepala Dinas sampaikan ke saya, Pak Alphonse, SK-mu sudah ada, itu atas petunjuk dari Bapak Bupati. Jadi saya sudah terbitkan SK-mu untuk kamu harus menjabat sebagai kepala sekolah di SMP di sana. Luar biasa. Jadi saya juga waktu itu ya bingung ya, sedih campur. Saya bilang kan saya ini kan honorer, kok bisa saya bisa mendapatkan SK itu. Tetapi ya bagi kepala dinas, dia merasakan bahwa memang pelayanan di sana itu sangat penting dan memang saya salah satunya seorang guru yang memang berani dan memang sangat bertanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. Ya itu wajarlah saya harus mendapatkan itu. Saya harus mendapatkan surat keputusan tersebut. Jadi kalau kita lakukan pelayanan pendidikan di pedalaman itu, ya memang jujur aja bahwa ada bahasa bahwa kita itu olah batu kayu jadi manusia. Dalam arti bahwa di daerah pedalaman, saya tidak tahu daerah lain, tapi daerah tempat tugas saya itu memang benar-benar itu masyarakat di situ tidak mengerti dan pahami, apalagi berbahasa Indonesia saja susah. Bagaimana caranya kita mau didik dia untuk bisa menulis dan membaca? Bahasa Indonesia aja pun susah. Iya, bahasa Indonesia susah. Bahasa daerah. Bahasa Indonesia saja susah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang pemerintah waktu itu dalam hal ini Pak Bupati pada saat itu dia juga sampaikan ke kami guru-guru di pedalaman bahwa ingat pelayanan pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan terhadap rakyat itu tidak dibatasi umur. Jadi memang siswa saya di sana itu sudah punya suami, sudah punya istri, tapi semua pingin sekolah. Jadi ya itulah, ada kalanya datang mereka bawa anak, ya sama-sama masuk dalam ruangan. Jadi ya saya ngajar anak-anaknya posisinya tetap di samping mereka, dan mereka orang tua sangat gembira, senang untuk mengikuti pelayanan pendidikan, apalagi saya ajar terkait dengan bahasa Indonesia. Ya kan memang waktu itu saya di sana fokus banget untuk masalah bahasa Indonesia. Itu pertama saya belajar mereka terkait dengan cara berbahasa bahasa Indonesia. Terus yang kedua, yang berikutnya, tahap-tahap berikutnya baru saya memberikan pelajaran terkait dengan cara membaca dan menulis. Nah itulah yang saya selalu lakukan di daerah pedalaman. Bahkan ada kalanya beberapa siswa itu kan bandel. Bukan bandel tapi mungkin adat mereka di sana. Ya, jadi keras. Iya keras. Jadi kalau suka mau datang sekolah ya datang, kalau enggak yang enggak mau gitu. Jadi ya saya terpaksa ke rumah. Saya nanya kenapa? Jemput bola ya? Iya, saya langsung jemput bola. Saya ke rumah, saya nanya kenapa kamu nggak mau sekolah tadi? Kenapa kamu nggak masuk? Dia bilang, Pak Guru, besok saja baru saya sekolah karena hari ini saya masih kayak kebun dulu. Ya, mau bagaimana ya, lucu juga. Jadi ya begitulah bagaimana saya itu sebagai seorang guru ya mengambil hati, artinya bisa memberikan salah satu penjelasan ke mereka bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Pendidikan itu. Oke, saya potong lagi. Bung Alphonse tadi mengatakan untuk mencari siswa yang benar-benar mau, itu adalah satu yang yang utama dilakukan adalah belajar bahasa Indonesia dulu, baru belajar membaca dan menulis. Ya. Seperti halnya juga mencari guru yang sebenarnya di sana. Orang yang mau itu bukan berarti adalah orang mempunyai kepandaian, tetapi ada orang yang mau mengabdi adalah totalitas dan punya keikhlasan untuk mendidik. Contohnya Bung Alphonse sendiri. Di honorer sendiri pada waktu Bapak jadi di sana, saya pernah baca juga nih Bung Alphonse di suatu konten YouTube yang mengatakan ada saudara kita yang ada di sana sampai dia pensiun mereka masih honorer. Iya. Artinya mereka lah sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenar-benarnya. Yang saya mau katakan di sini, Bung Alphonse, ada pesan nggak
kepada saudara kita yang mempunyai SK yang duduk di daerah sana, di kampung Bung Alfon, yang pernah dengar juga di YouTube yang ditayangkan, yang pernah Bung Alfon mengatakan banyak PNS mendapatkan SK di tempat dia mengajar, tapi tidak pernah hadir melaksanakan tugas. Mereka itu adalah mendapatkan kesempatan menjadi PNS karena mempunyai kesempatan, dia mendaftar bukan mempunyai jiwa yang benar-benar ingin mengajar. Yang saya maksud, Bung Alfon sendiri adalah mental pengajar, tapi kenapa nggak dikasih kesempatan? Artinya mereka pun juga honorer ini gajinya itu minimalis tapi bekerjanya maksimalis. Yang saudara kita yang PNS di sana mempunyai gaji maksimalis tapi mental mengajarnya minimalis. Apabila pemerintah bisa merealisasikan keinginan Bapak Alfon sebagai ketua FPPPI ini akan direalisasikan, nggak usah mengajari lagi PNS itu karena mereka sudah punya mental untuk mengajar. Ada pesan terakhir untuk seluruh honorer dan pemerintah yang sedang mau meng-ACC revisi ini, mudah-mudahan kita berdoa semua. Pesannya apa, Bung? Saya hanya minta ke pemerintah, sebenarnya kalau dilihat dari pembangunan NKRI khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, saya rasa untuk bagi saya itu jangan fokus atau memperhatikan dulu orang-orang yang mau diusulkan, artinya dalam hal ini tes CPNS baru. Fokus saja ke orang-orang yang saat ini sudah melakukan pelayanan, sudah melakukan perhatian terhadap negara. Dalam hal ini kami para tenaga honorer yang sudah cukup lama bekerja. Dan ini benar-benar kami ini masalah mentalnya, masalah profesional. Yang saya dengar dari berita di media bahwa Pak Menpan juga bilang sistem meritnya. Kalau kita bicara sistem merit, kami itu lebih dari sistem merit. Maaf Pak, tidak ada kekurangan dalam pelayanan publik di Indonesia ini, khususnya ke kami para tenaga honorer. Enggak ada kekurangan sedikit pun. Tetapi mudah-mudahanlah Bapak Menpan bisa memperhatikan itu. Jangan terlalu berpikir profesor doktor untuk bisa diangkat menjadi PNS atau S1, S2. Tetapi lihatlah orang yang sudah bertarung, berjuang, mentalnya sangat kuat, dan dengan segala cuaca apapun dia hadapi, yang dimana selama ini dia sudah melakukan salah satu tugas yang mulia terhadap bangsa dan negara, yaitu para tenaga honorer. Jadi ya tidak usah terlalu menghayal untuk negara ini semua PNS itu profesor doktor atau tenaga honorer. Profesor doktor atau S1 maupun S2. Tetapi perhatikan orang-orang yang sudah selama ini bekerja keras untuk negara. Kenapa? Di pedalaman Papua itu, teman saya itu hampir 30% itu kelulusan SD dan SMP, tetapi dia kembali menjadi guru untuk melayani rakyatnya. Luar biasa. Jadi ya harus tolong diperhatikan hal itu. Saya merasa bahwa negara Indonesia itu apa yang saya selalu dengar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tidak perlu orang yang pintar, tapi dibutuhkan orang yang bisa bertanggung jawab terhadap rakyat di negeri ini. Orang yang bisa melakukan sesuatu begitu mulia terhadap negara dan bangsa. Itu yang kita butuhkan. Mau pintar, ujung-ujungnya ceritanya, teorinya tinggi. Tapi kalau prakteknya nol, ya sama saja negara tidak maju. Jadi bagi saya ya sama seperti apa yang memang sudah disampaikan juga Bapak Presiden biasa di media. Tidak perlu orang pintar. Ya kan? Orang yang memang benar-benar ya betul-betul bertanggung jawab, itu yang fokus aja memperhatikan orang itu, karena dia itulah yang nanti bersama-sama dengan pemerintah dan DPR untuk memajukan negara ini. Oke, luar biasa, sudah terjawab semua saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, terutama untuk honorer dan PNS. Yang PNS bisa melihat keberhasilan keberuntungan yang kau dapatkan adalah luar biasa, tapi jujur yang untuk honorer hanya waktulah yang membuat saudara-saudaraku akan menjadi PNS. Waktulah menjadi sejarah. Amin. Terima kasih Bung Alfon.